Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ariansa dengan NIM 0211222132. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan gabungan yang membuat ciri-ciri pertanian modern dan konvensional di negara Swiss, serta dampak positif dan negatifnya. Ada beberapa aspek yang perlu dibahas, yaitu teknologi. Di dalam pertanian modern di Swiss menggunakan teknologi tingkat tinggi atau seperti traktor otomatis, drone, dan irigasi pintar. Nah, pertanian konvensionalnya itu di Swiss mengandalkan alat tradisional dan teknik manual. Kemudian dari aspek input produksi, pertanian modern di Swiss itu menggunakan pupuk sintesis, pestisida modern, dan benih hasil rekayasa. Nah, untuk pertanian konvensional di Swiss itu menggunakan pupuk alami, kompos, dan pestisida organik alami. Kemudian dari aspek produktivitas, nah pertanian modern di Swiss itu lebih ke tinggi dan efisien, sedangkan untuk konvensional itu relatif rendah dan bergantung musim. Kemudian ada aspek lingkungan, potensi pencemaran jika tidak dikontrol tapi bisa ramah lingkungan dengan precision farming. Nah, umumnya lebih ramah lingkungan pada kesuburan tanah. Kemudian dari aspek skala usaha, di negara Swiss itu pertanian modernnya dalam jumlah skala yang besar, orientasi ekspor dan industri, sedangkan untuk konvensionalnya itu skala menengah atau fokus pada lokal. Kemudian dari aspek tenaga kerja, minim tenaga kerja manusia karena sudah otomatis. Nah, kemudian untuk pertanian konvensional itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian aspek berkelanjutan, di dalam pertanian modern pun dari aspek lingkungan, yaitu dampak positif dan negatifnya, yaitu dalam pertanian modern di negara Swiss, yang pertama itu produktivitas tinggi, efisiensi waktu dan tenaga, ketiga mendukung ketahanan pangan. Nah, untuk konvensionalnya itu yang pertama ramah lingkungan, kedua menjaga ekosistem alami, yang ketiga cocok untuk pertanian organik. Nah, dampak negatifnya yaitu di dalam pertanian modern di negara Swiss, yang pertama itu pencemaran lingkungan, kedua ketergantungan pada input kimia, dan yang ketiga biaya investasi yang cukup tinggi. Nah, kemudian ada dari segi pertanian konvensional di negara maju seperti Swiss, yaitu yang pertama produktivitasnya rendah, tidak efisien, dan bergantung pada kondisi alam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pertanian menengah atau pertanian berkembang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad DB Wijaya dengan NIM 0211222151. Saya dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 3 akhir. Jadi untuk pertanian berkembang di benua Afrika Barat, khususnya di negara Senegal, itu ada beberapa aspek yang perlu dibicarakan dan perlu saya jelaskan. Dan untuk aspek pertanian modern di negara Senegal itu dari aspek teknologi, menggunakan traktor di Senegal itu negara berkembang yang sejauh ini sudah menggunakan alat-alat pertanian, contohnya seperti traktor, dan juga mereka sudah mengenal dengan sistem irigasi. Terus hasil dari pemrosesan hasil pertanian atau hasil panen itu mereka sudah mengenalnya lebih dalam. Dan juga untuk pertanian yang konvensional itu tak bisa dipungkiri, di negara Senegal masih menggunakan pertanian konvensional dengan mengandalkan alat sederhana, yaitu seperti parang dan juga sabit. Nah, untuk aspek input produksi, pertanian modern di Senegal itu sudah menggunakan pupuk kimia, pestisida modern, benih unggul atau hasil rekayasa. Dan untuk pertanian secara konvensional atau tradisional itu masih menggunakan pupuk kandang atau pupuk hijau dan juga benih lokal yang mereka produksi
sendiri. Nah, dari aspek produktivitas, pertanian modern di negara Senegal itu lebih tinggi dan stabil berkat teknologi dan sistem yang telah terencana. Jadi mereka melakukan penelitian lebih dalam dan lebih lanjut dalam pertanian modern atau bisa dibilang smart farming. Nah, dan untuk yang tradisionalnya itu sangat rendah dan sangat bergantung pada iklim dan musim. Negara Senegal itu masih bisa dibilang negara yang cuaca iklimnya itu sangat berubah-ubah. Tapi mereka lebih ke musim panas yang berkepanjangan. Maka dari itu untuk produktivitas itu menurun karena jumlah hujan atau musim hujan di sana itu sangat terbatas. Nah, yang selanjutnya adalah aspek lingkungan. Untuk pertanian modern di Senegal, aspek lingkungan itu risiko degradasi tanah dan penyemaran air jika tidak diawasi. Mereka sudah melakukan penelitian dan menerapkan dan memperhitungkan untuk dampak atau pencemaran air dan lingkungan itu jika tidak diawasi itu akan berdampak seperti apa. Dan untuk yang tradisional itu selaras dengan alam namun menyebabkan deforestasi karena kurangnya lahan. Untuk dari aspek skala usaha, pertanian modern di negara tersebut skala usahanya bisa cukup dibilang besar, kadang terhubung dengan perusahaan agribisnis lokal maupun interlokal atau luar negeri. Nah, dan untuk tradisionalnya itu masih skala kecil dikelola oleh keluarga atau lokal. Biasanya kalau di kita itu seperti adalah poktan dan juga gapoktan. Kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani itu yang masih skala kecil atau skala lokal. Nah, untuk tenaga kerja itu lebih sedikit tenaga kerja manusia karena mekanisasi. Di negara tersebut sudah banyak sekali operator dan juga sumber daya manusia yang bisa mengendalikan atau bisa mengoperasikan mekanisasi dalam pertanian. Seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, seperti traktor, terus kultivator, dan mereka sudah mengenal sistem irigasi, tetes, dan lain sebagainya. Dan yang untuk yang tradisional dalam tenaga kerja itu masih menggunakan tenaga kerja manusia, dan biasanya itu mereka bergotong royong sama seperti di negara kita. Mereka masih mengenal budaya gotong royong. Jadi ketika musim panen atau musim kita menanam itu mereka gotong royong atau bareng-bareng satu kampung ataupun satu desa. Nah, dan untuk keberlanjutan yang modern bisa berkelanjutan jika digabung dengan teknik konvensional tanah dan air. Nah, dan untuk yang tradisional itu umumnya berkelanjutan secara merata namun rentan terhadap perubahan. Nah, untuk kita beralih ke dampak positifnya. Dampak positif dari pertanian modern di negara Senegal itu yang pertama meningkatkan hasil panen. Dengan adanya mekanisasi, otomatis panen pun akan lebih cepat dan tidak banyak memakan waktu dan juga biaya untuk tenaga kerja karena bisa dioperasikan bisa diibaratkan dengan satu orang itu satu traktor itu bisa memanen atau meningkatkan hasil panen selama sebanyak berhektar-hektar. Yang kedua adalah mengurangi beban kerja. Jelas ini sangat mengurangi beban kerja. Kenapa? Karena yang awalnya panen itu mungkin harus 100 orang. Nah, dengan mekanisasi ini mungkin hanya beberapa orang saja operator yang bergantian dan juga mungkin beberapa unit untuk beberapa ratus atau puluhan ribu hektar mungkin. Dan selanjutnya adalah mendukung ketahanan pangan. Dengan meningkatnya hasil panen, terus cepatnya penanganan hasil panen itu berdampak pada ketahanan pangan atau swasembada pangan. Nah, dengan cara tersebut negara Senegal bisa mandiri pangannya itu dia terpenuhi. Nah, sekarang untuk yang tradisional
Yang tradisional, dampak positifnya itu adalah menjaga keanekaragaman hayati dan juga tradisi bagi pertanian di negara mereka atau di negara sana. Yang selanjutnya, hemat biaya produksi. Tidak bisa dipungkiri, untuk mekanisasi pertanian itu masih mahal. Kita harus berbicara masalah aspek bahan bakar, aspek maintenance si mekanisasi tersebut, dan aspek lainnya. Tentu itu perlu biaya yang lumayan tinggi dan besar dibanding dengan yang tradisional. Ada plus minus, ada positif dan ada negatif. Nah, itu makanya poin kedua itu adalah hemat biaya produksi. Nah, selanjutnya itu adalah cocok untuk petani kecil. Untuk yang tradisional itu dampak positifnya cocok untuk petani kecil karena ekonomis setiap manusia itu berbeda-beda dan setiap daerah itu berbeda-beda. Maka dari itu perlunya peran pemerintah dalam membantu masyarakat kecil. Nah, jika petani kecil itu mereka tidak mampu untuk membeli atau bahkan jika dapat bantuan itu tidak mampu untuk mobilitas atau seperti kayak maintenance dan bahan bakar dan sebagainya, itu perlu modal dan biaya yang tinggi. Dampak negatifnya yang pertanian modern itu potensi pencemaran lingkungan. Nah, kebanyakan mesin pertanian untuk saat ini itu adalah mesin dengan tenaga kerja bensin dan juga solar. Tentu saja itu tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena gas-gas beracun yang dikeluarkan dari mesin itu bisa mengganggu lingkungan. Yang selanjutnya adalah butuh modal besar. Seperti yang saya ucapkan tadi, modal untuk mekanisasi pertanian itu tidak sedikit dan juga tidak kecil. Kita perlu effort atau kita perlu usaha lebih untuk bisa mencapai target itu. Selanjutnya adalah ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi sebenarnya bisa dipandang jadi dua sisi. Itu bisa menjadi hal yang baik dan juga bisa menjadi hal yang buruk. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Jika kita terlalu berlebihan dan terlalu mengagung-agungkan teknologi itu, maka kita yang akan dikendalikan teknologi, bukan kita mengendalikan teknologi. Itu yang untuk dampak negatif dari sistem pertanian modern. Selanjutnya adalah sistem pertanian tradisional. Yang pertama itu adalah produktivitas rendah. Jika kita menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan secara tradisional, tentu dari segi produktivitas pun akan terbatas dan akan rendah. Kenapa? Karena manusia dan juga hewan itu punya batas kemampuan atau batas tenaga dia, tergantung dari umur, dari tinggi badan dan lain-lainnya. Itu sangat berpengaruh sekali dari produktivitas panen dan juga pertanian. Selanjutnya adalah sulit berkembang skala besar. Sulitnya berkembang karena kita masih memanfaatkan hal yang tradisional. Kita pun perlu melek atau perlu melihat teknologi kedepannya dengan beberapa tantangan tersebut. Yang selanjutnya adalah rentang gagal panen. Nah, untuk rentang gagal panen ini kan semua tergantung pada sumber daya manusianya. Apakah tanaman itu atau tumbuhan itu dirawat dengan baik atau tidak. Selanjutnya untuk ini adalah ciri-ciri pertanian yang bisa dibilang tertinggal. Masih di negara atau masih di benua Afrika, khususnya di Afrika Barat, itu negara Mali. Nah, saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Andriansyah. Mohon disampaikan. Silakan. Selanjutnya merupakan ciri-ciri pertanian modern dan konvensional di negara Mali, Afrika Barat, beserta dampak positif dan negatifnya. Yang pertama itu dari aspek teknologi. Di dalam pertanian modern di Mali itu masih menggunakan mesin pertanian seperti traktor, alat pemanen, irigasi modern, dan teknologi pasca panen. Kemudian dalam konvensionalnya itu mengandalkan alat tradisional dan tenaga hewan atau manusia. Kemudian dari
aspek input produksi. Pertanian modern di Mali itu masih menggunakan pupuk pestisida, pertanian modern, dan benih hasil pertanian. Nah, kemudian untuk pertanian konvensionalnya di Mali yaitu masih menggunakan pupuk alami tanpa pestisida kimia dan benih lokal. Kemudian dari aspek produksi masih tingginya lebih stabil karena penggunaan input dan teknologi modern, sedangkan konvensional itu sangat rendah dan sangat tergantung pada musim hujan dan iklim. Kemudian dari aspek lingkungan, resiko degradasi tanah dan pencemaran jika menggunakan bahan kimia itu tidak terkontrol. Dari segi konvensional lebih ramah lingkungan jika tidak ada pembongkaran lahan berlebih. Kemudian dari segala usaha, skala besar atau menengah didukung oleh program pemerintah atau swasta, sedangkan konvensional masih skala kecil yang dikelola oleh keluarga petani. Kemudian dari aspek tenaga kerja, minimnya penggunaan tenaga manusia karena mekanisasi, sedangkan dalam konvensional yaitu tingginya penggunaan tenaga kerja manusia dan umumnya dikerjakan secara gotong royong. Kemudian dari aspek berkelanjutan, di dalam pertanian modern bisa berkelanjutkan jika diintegrasikan dengan pertanian konversi. Nah, kemudian di dalam pertanian konvensional itu lebih alami namun sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim dan kekeringan. Lalu apa dampak positifnya dalam pertanian modern di negara Mali? Yaitu pertama, meningkatkan hasil pertanian, kedua, mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik, ketiga, efisiensi jika pertanian konvensional yaitu biayanya bisa rendah, kemudian menjaga kearifan lokal, ketiga, ramah lingkungan jika dikelola dengan baik. Kemudian ada dari aspek dampak negatifnya, yaitu ketergantungan pada impor alat dan bahan kimia dapat merusak lingkungan, produktivitas rendah, dan tidak tahan perubahan iklim. Dan yang lebih parahnya itu sulit bersaing secara ekonomi. Berikut adalah ciri-ciri pertanian modern dan konvensional di negara maju, berkembang, dan tertinggal. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ariansa dengan NIM 0211222132. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan gabungan yang membuat ciri-ciri pertanian modern dan konvensional di negara Swiss serta dampak positif dan negatifnya. Ada beberapa aspek yang perlu dibahas, yaitu teknologi. Di dalam pertanian modern di Swiss menggunakan teknologi tingkat tinggi atau seperti traktor otomatis, drone, dan irigasi pintar. Nah, pertanian konvensionalnya itu di Swiss mengandalkan alat tradisional dan teknik manual. Kemudian dari aspek input produksi, pertanian modern di Swiss itu menggunakan pupuk sintesis, pestisida modern, dan benih hasil rekayasa. Nah, untuk pertanian konvensional di Swiss itu menggunakan pupuk alami, kompos, dan pestisida organik alami. Kemudian dari aspek produktivitas, nah, pertanian modern di Swiss itu lebih ke tinggi dan efisien, sedangkan untuk konvensional itu relatif rendah dan bergantung musim. Kemudian ada aspek lingkungan, potensi pencemaran jika tidak dikontrol tapi bisa ramah lingkungan dengan precision farming. Nah, umumnya lebih ramah lingkungan pada kesuburan tanah. Kemudian dari aspek skala usaha, di negara Swiss itu pertanian modernnya dalam jumlah skala yang besar, orientasi ekspor dan industri, sedangkan untuk konvensionalnya itu skala menengah atau fokus pada lokal. Kemudian dari aspek tenaga kerja, minim tenaga kerja manusia karena sudah otomatis. Nah, kemudian untuk pertanian konvensional itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian aspek berkelanjutan, di dalam pertanian modern pun dari aspek lingkungan, yaitu dampak positif dan negatifnya, yaitu dalam pertanian modern di negara Swiss yang pertama itu produktivitas tinggi, efisiensi waktu dan tenaga,
ketiga mendukung ketahanan pangan. Nah, untuk konvensionalnya itu yang pertama ramah lingkungan, kedua menjaga ekosistem alami, yang ketiga cocok untuk pertanian organik. Nah, dampak negatifnya yaitu di dalam pertanian modern di negara Swiss, yang pertama itu pencemaran lingkungan, kedua ketergantungan pada input kimia, dan yang ketiga biaya investasi yang cukup tinggi. Nah, kemudian ada dari segi pertanian konvensional di negara maju seperti Swiss, yaitu yang pertama produktivitasnya rendah, tidak efisien, dan bergantung pada kondisi alam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pertanian menengah atau pertanian berkembang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad DB Wijaya dengan NIM 0211222151. Saya dari Prodi Teknologi Mekanistik Pertanian tingkat 3 akhir. Jadi untuk pertanian berkembang di benua Afrika Barat, khususnya di negara Senegal, itu ada beberapa aspek yang perlu dibicarakan dan perlu saya jelaskan. Dan untuk yang aspek pertanian modern di negara Senegal itu dari aspek teknologi, menggunakan traktor di Senegal itu negara berkembang yang sejauh ini sudah menggunakan alat-alat pertanian, contohnya seperti traktor, dan juga mereka sudah mengenal dengan sistem irigasi. Terus hasil dari pemrosesan hasil pertanian atau hasil panen itu mereka sudah mengenalnya lebih dalam. Dan juga untuk pertanian yang konvensional itu tak bisa dipungkiri, di negara Senegal masih menggunakan pertanian konvensional dengan mengandalkan alat sederhana, yaitu seperti parang dan juga sabit. Nah, untuk aspek input produksi, pertanian modern di Senegal itu sudah menggunakan pupuk kimia, pestisida modern, benih unggul atau hasil rekayasa. Dan untuk pertanian secara konvensional atau tradisional itu masih menggunakan pupuk kandang atau pupuk hijau dan juga benih lokal yang mereka produksi sendiri. Nah, dari aspek produktivitas pertanian modern di negara Senegal itu lebih tinggi dan stabil berkat teknologi dan sistem yang telah terencana. Jadi mereka melakukan penelitian lebih dalam dan lebih lanjut dalam pertanian modern atau bisa dibilang smart farming. Nah, dan untuk yang tradisionalnya itu sangat rendah dan sangat bergantung pada iklim dan musim. Negara Senegal itu masih bisa dibilang negara yang cuaca iklimnya itu sangat berubah-ubah. Tapi mereka lebih ke musim panas yang berkepanjangan. Maka dari itu untuk produktivitas itu menurun karena jumlah hujan atau musim hujan di sana itu sangat terbatas. Nah, yang selanjutnya adalah aspek lingkungan. Untuk pertanian modern di Senegal, aspek lingkungan itu risiko degradasi tanah dan penyemaran air jika tidak diawasi. Mereka sudah melakukan penelitian dan menerapkan dan memperhitungkan untuk dampak atau pencemaran air dan lingkungan itu jika tidak diawasi itu akan berdampak seperti apa. Dan untuk yang tradisional itu selaras dengan alam namun menyebabkan deforestasi karena kurangnya lahan. Untuk dari aspek skala usaha, pertanian modern di negara tersebut skala usahanya bisa cukup dibilang besar, kadang terhubung dengan perusahaan agribisnis lokal maupun interlokal atau luar negeri. Dan untuk tradisionalnya itu masih skala kecil, dikelola oleh keluarga atau lokal. Biasanya
kalau di kita itu seperti adalah poktan dan juga gapoktan. Kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani itu yang masih skala kecil atau skala lokal. Nah, untuk tenaga kerja itu lebih sedikit tenaga kerja manusia karena mekanisasi. Di negara tersebut sudah banyak sekali operator dan juga sumber daya manusia yang bisa mengendalikan atau bisa mengoperasikan mekanisasi dalam pertanian. Seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, seperti traktor, terus kultivator, dan mereka sudah mengenal sistem irigasi, tetes, dan lain sebagainya. Dan yang untuk yang tradisional dalam tenaga kerja itu masih mengenalkan tenaga kerja manusia, dan biasanya itu mereka bergotong royong sama seperti di negara kita. Mereka masih mengenal budaya gotong royong. Jadi ketika musim panen atau musim kita menanam itu mereka gotong royong atau bareng-bareng satu kampung ataupun satu desa. Nah, dan untuk keberlanjutan yang modern bisa berkelanjutan jika digabung dengan teknik konvensional tanah dan air. Nah, dan untuk yang tradisional itu umumnya berkelanjutan secara merata namun rentan terhadap perubahan. Nah, untuk kita beralih ke dampak positifnya. Dampak positif dari pertanian modern di negara Senegal itu yang pertama meningkatkan hasil panen. Dengan adanya mekanisasi, otomatis panen pun akan lebih cepat dan tidak banyak memakan waktu dan juga biaya untuk tenaga kerja karena bisa dioperasikan, bisa diibaratkan dengan satu orang itu satu traktor itu bisa memanen atau meningkatkan hasil panen selama sebanyak berhektar-hektar. Yang kedua adalah mengurangi beban kerja. Jelas ini sangat mengurangi beban kerja. Kenapa? Karena yang awalnya panen itu mungkin harus 100 orang. Nah, dengan mekanisasi ini mungkin hanya beberapa orang saja operator yang bergantian dan juga mungkin beberapa unit untuk berapa ratus atau puluhan ribu hektar mungkin. Dan selanjutnya adalah mendukung ketahanan pangan. Dengan meningkatnya hasil panen, terus cepatnya penanganan hasil panen itu berdampak pada ketahanan pangan atau swasembada pangan. Nah, dengan cara tersebut negara Senegal bisa mandiri, pangannya itu dia terpenuhi. Nah, sekarang untuk yang tradisional. Yang tradisional, dampak positifnya itu adalah menjaga keanekaragaman hayati dan juga tradisi bagi pertanian di negara mereka atau di negara sana. Yang selanjutnya hemat biaya produksi. Tidak bisa dipungkiri untuk mekanisasi pertanian itu masih mahal. Kita harus berbicara masalah aspek bahan bakar, aspek maintenance si mekanisasi tersebut, dan aspek lainnya. Tentu itu perlu biaya yang lumayan tinggi dan besar dibanding dengan yang tradisional. Ada plus minus, ada positif dan ada negatif. Nah, itu makanya poin kedua itu adalah hemat biaya produksi. Nah, selanjutnya itu adalah cocok untuk petani kecil. Untuk yang tradisional itu dampak positifnya cocok untuk petani kecil karena ekonomis setiap manusia itu berbeda-beda dan setiap daerah itu berbeda-beda. Maka dari itu perlunya peran pemerintah dalam membantu masyarakat kecil. Nah, jika petani kecil itu mereka tidak mampu untuk membeli atau bahkan jika dapat bantuan itu tidak mampu untuk mobilitas atau seperti kayak maintenance dan bahan bakar dan sebagainya. Itu perlu modal dan biaya yang tinggi. Dampak negatifnya yang pertanian modern itu potensi pencemaran lingkungan. Nah, kebanyakan mesin pertanian untuk saat ini itu adalah mesin dengan tenaga kerja bensin dan juga solar. Tentu saja itu tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena gas-gas beracun yang dikeluarkan dari mesin itu bisa mengganggu lingkungan. Yang selanjutnya adalah butuh modal besar. Seperti yang saya ucapkan tadi, modal untuk mekanisasi pertanian itu tidak sedikit dan juga
juga tidak kecil. Kita perlu effort atau kita perlu usaha lebih untuk bisa mencapai target itu. Selanjutnya adalah ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi sebenarnya bisa dipandang jadi dua sisi. Itu bisa menjadi hal yang baik dan juga bisa menjadi hal yang buruk, tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Jika kita terlalu berlebihan dan terlalu mengagung-agungkan teknologi itu, maka kita yang akan dikendalikan teknologi, bukan kita mengendalikan teknologi. Nah, itu yang untuk dampak negatif dari sistem pertanian modern. Selanjutnya adalah sistem pertanian tradisional. Yang pertama itu adalah produktivitas rendah. Jika kita menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan secara tradisional, tentu dari segi produktivitas pun akan terbatas dan akan rendah. Kenapa? Karena manusia dan juga hewan itu punya batas kemampuan atau batas tenaga dia, tergantung dari umur, dari tinggi badan dan lain-lainnya. Itu sangat berpengaruh sekali dari produktivitas panen dan juga pertanian. Selanjutnya adalah sulit berkembang skala besar. Sulitnya berkembang karena kita masih memanfaatkan hal yang tradisional. Kita pun perlu melek atau perlu melihat teknologi kedepannya dengan beberapa tantangan tersebut. Yang selanjutnya adalah rentang gagal panen. Nah, untuk rentang gagal panen ini kan semua tergantung pada sumber daya manusianya. Apakah tanaman itu atau tumbuhan itu dirawat dengan baik atau tidak. Selanjutnya untuk ini adalah ciri-ciri pertanian yang bisa dibilang tertinggal. Masih di negara atau masih di benua Afrika, khususnya di Afrika Barat. Itu negara Mali. Nah, saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Andriansyah. Mohon disampaikan. Silakan. Selanjutnya merupakan ciri-ciri pertanian modern dan konvensional di negara Mali, Afrika Barat, beserta dampak positif dan negatifnya. Yang pertama itu dari aspek teknologi. Di dalam pertanian modern di Mali itu masih menggunakan mesin pertanian seperti traktor, alat pemanen, irigasi modern, dan teknologi pasca panen. Kemudian dalam konvensionalnya itu mengandalkan alat tradisional dan tenaga hewan atau manusia. Kemudian dari aspek input produksi, pertanian modern di Mali itu masih menggunakan pupuk pestisida, pertanian modern, dan benih hasil pertanian. Nah, kemudian untuk pertanian konvensionalnya di Mali yaitu masih menggunakan pupuk alami tanpa pestisida kimia dan benih lokal. Kemudian dari aspek produksi masih tingginya lebih stabil karena penggunaan input dan teknologi modern, sedangkan konvensional itu sangat rendah dan sangat tergantung pada musim hujan dan iklim. Kemudian dari aspek lingkungan, resiko degradasi tanah dan pencemaran jika menggunakan bahan kimia itu tidak terkontrol. Dari segi konvensional lebih ramah lingkungan jika tidak ada pembongkaran lahan berlebih. Kemudian dari segala usaha, skala besar atau menengah didukung oleh program pemerintah atau swasta, sedangkan konvensional masih skala kecil yang dikelola oleh keluarga petani. Kemudian dari aspek tenaga kerja, minimnya penggunaan tenaga manusia karena mekanisasi, sedangkan dalam konvensional yaitu tingginya penggunaan tenaga kerja manusia dan umumnya dikerjakan secara gotong royong. Kemudian dari aspek berkelanjutan, di dalam pertanian modern bisa berkelanjutkan jika diintegrasikan dengan pertanian konversi. Nah, kemudian di dalam pertanian konvensional itu lebih alami namun sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim dan kekeringan. Lalu apa dampak positifnya? Dalam pertanian modern di negara Mali yaitu pertama meningkatkan hasil pertanian, kedua mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik, ketiga efisiensi. Jika pertanian konvensional yaitu biayanya bisa rendah, kemudian menjaga kearifan lokal, ketiga ramah lingkungan jika dikelola dengan baik. Kemudian ada dari aspek dampak negatifnya yaitu ketergantungan pada impor, alat dan bahan kimia dapat merusak lingkungan, produktivitas rendah, dan tidak tahan perubahan iklim. Dan yang lebih parahnya itu sulit bersaing secara ekonomi. Berikut adalah ciri-ciri pertanian
modern dan konvensional di negara maju, berkembang, dan tertinggal. Sekian, terima kasih.